Ibu-ibu, maaf isi yang masih di depan ya. Jadi yang belakang nanti biar kebagian, agak di maju ke depan ibu-ibu ya. Dan panitia tolong teleponnya disiapin lagi. Tidak menutup kemungkinan kita kekurangan telepon, takut jamaah banyak yang belum pada hadir. Jadi buat bapak-bapak kerjasamanya yang punya telepon, tolong dikondisikan ya. Panitia terutama yang anak santri laki-laki, tolong agresif ya, biar kita waktunya pun nanti selesainya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kembali tim Hadroh, insya Allah kita mulainya jam 8 lewat 20 menit minimal.
سيدنا النبي وجميل
حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, hukum di Pondok Pesantren Al Huda para seluruh jamaah hadirin wal hadirat, dan mohon menempati tempat yang telah disediakan, dan kepada para panitia mohon diarahkan dan sudah diberikan plastik kantong masing-masing sempel. Jadi insyaallah agar lebih rapi, panitia menyediakan kantong plastik untuk memuatkan sendal masing-masing. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bintang malam bertabur cahaya, menghiasi langit ciptaannya. Dengan bismillah kita buka acara. Semoga Allah limpahkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qallallahu ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ibtidah Al-Mukarram wal Mukhtaram, Asy-Syaikh Al-Haji Al-Ustadz Rudi Masruri beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina Pondok Pesantren Al-Ibtidah Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustadz Fikri Fadlur Rahman SPD beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru ngaji, pimpinan majlis taklim dari sedesa Pangkalan. Kita doakan semoga guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda. Dalam hal ini telah hadir bersama kita orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Asnawi Padil. Mudah-mudahan semoga beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir juga orang tua kita Al-Mukarram Bapak Uwi beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir juga di tengah-tengah kita orang tua kita bersama Al-Mukarram Bapak Amil Ahmad Minardi Pecun. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Dalam hal ini insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita Kepala Desa-Desa Pangkalan Bapak Muhammad Muhrim beserta para staf-stafnya. Insya Allah telah hadir bersama kita Bapak RT, Bapak Mandor dan Bapak RW yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang kami hormati juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja-remaji. Bil khusus kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar, alumni wal alumnus Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama-tama mari sama-sama
kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan memeriahkan seremonial milad Pondok Pesantren Al-Ibtidah yang ke-24 tahun 2006. Kita doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Ibtidah ini di umurnya yang ke-24 tahun, mudah-mudahan semoga menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak kita, bil khusus anak-anak di Desa Pangkalan, khususnya di Kampung Sukakarya, Kebon Buaya. Mudah-mudahan kita doakan pondok pesantren kita menjadi pondok pesantren yang menghasilkan insan-insan remaja pemuda yang cinta bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam, mari sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam Rasul pilihan, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi umatnya yang setia, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya sebagai moderator acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Rawi Al-Barjanji, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang kelima kreasi santri Pondok Pesantren Al-Ibtidah, acara yang keenam ceramah agama, dan yang ketujuh penutup dengan doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu malam kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka acara kita dengan membacakan suratul Fatihah, agar acara kita berjalan dengan lancar dan hikmat kita menjalaninya. Ala hadihi wa ala kulli niyatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, baru saja sama kita saksikan pembukaan acara kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, pembacaan Rawi Al-Barjanji yang insya Allah akan dibacakan oleh para alumni dan alumnus Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Kepada para alumni dan alumnus kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad.
Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah nawaitu taqarruban ila Allah ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidil mustafa wa habibil murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa mahibbihil kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kan ada dua. Ini yang bagus dulu yang bagus yang tebal yang tebal. Ini Sani, Bang, coba dah potong dah. Suaranya tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi khussuh bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atfal anbiya. Assalamu alaik
صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلوا عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلوا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستضرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من شكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرات الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطاط الخطاء وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نازما من النسب شريف عقدا تحل المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى
حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك الصف المبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita bacakan sholawat Rawi Al-Barjanji. Mudah-mudahan apa yang kita telah bacakan menjadi suatu pahala agar kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah wal hadirat yang berbahagia. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Milad Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Kepada Kak Ipul kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ibtida, yaitu Abi Yai beserta Umi dan keluarga besar, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Panjangkan umurnya, amin. Allah angkat derajatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati kakak pembina kami, yaitu Ustadz Fikri Fatur Rahman beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Panjangkan umurnya, amin. Allah angkat derajatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, yang mudah-mudahan pimpinan kita menjadi pimpinan yang amanah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mudah-mudahan yang hadir di acara kami, Allah sehatkan badannya, amin. Panjangkan umurnya, Allah angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih kami kepada para donatur, baik yang memberikan sumbangannya secara mater, moral, fisik, tenaga, apapun itu, yang telah membantu daripada suksesnya acara kami di malam hari ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami tidak bisa memberi atau membalas dengan apapun kebaikan yang telah bapak-bapak ibu berikan. Kami hanya bisa mendoakan siapapun yang membantu acara ini, semoga Allah berikan berkah kepada bapak dan ibu. Semua Allah kabul hajat bapak dan ibu. Allah selamatkan bapak ibu semua, urusan dunia maupun akhirat. Dan yang kedua yaitu permohonan maaf kami semuanya kepada para tamu hadirin, baik jamaah maupun tuan-tuan guru, para aparatur pemerintah, tamu-tamu undangan. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Minta ridho manakala malam hari ini, acara ini, kami sebagai panitia, inilah yang bisa kami lakukan. Inilah hasil usaha selama 2-3 minggu kebelakangan ini. Semoga dengan ridho dan maaf bapak dan ibu semua, jamaah semua menambah keberkahan pada malam hari ini. Dan yang poin yang ketiga yaitu terakhir adalah harapan kami sebagai panitia dengan acara ini hari ini. Kampung Sukakarya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pesan yang selalu menyadarkan saya bahwa untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5 tambah 5. Tetapi bisa dengan 6 tambah 6, 9 tambah 1, atau bahkan 100 dikurang 90. Begitupun untuk mencapai kesuksesan, tidak hanya dengan satu cara, melainkan banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Jadilah 10 dengan versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh.
dan jika jatuh jangan ragu untuk bangkit kembali. Tanamkan selalu semangat kita, pasti bisa, yang telah diwariskan di dalam diri kita. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kehilapan dan terima kasih. Mari kita perjuangkan mimpi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berani berkata, pasti bisa, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, untuk keluarga dan amalater tercinta. Hidup Al-Ibtidah. Hidup Al-Ibtidah. Hidup Al-Ibtidah. Hidup. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang ahlan wasalam kepada guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ridwan, atau biasa dikenal dengan Kiai Kancil. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita dapat mengerti dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk sambutan yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh pembina Pondok Pesantren Al-Ibtidah kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Haj Al-Ustadz Fikri Fadlur Rahman SPD. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhil lailah min walimatil milad ma'had al-ibtidah ma'hadan mubarakah wa lailatul mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabit tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala fi ayatin ukhra wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, bil khusus guru kita bersama selaku mudirul ma'had al-ibtidah, pengasuh pondok pesantren al-ibtidah, abi dan juga umi, yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan ketawakalan dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintah yang mungkin sebagian sudah hadir, sebagian masih di perjalanan, bil khusus aparatur pemerintah setempat,
RT 07 RW 03 beserta staf dan jajaran yang lainnya, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram penceramah kita, alhamdulillah sudah hadir yang pertama, yaitu Al-Mukarram Kiai Muhammad Ridwan atau Kiai Kancil. Alhamdulillah sudah hadir, tinggal kita menunggu satu lagi, yaitu Kiai Haji Hilman Mubarak atau AA Roma Muda dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan juga yang saya hormati qoriah kita, bukan cuma sekedar dihormati tapi sangat amat saya cintai, karena qoriah kita adalah istri saya sendiri. Alhamdulillah, bukannya udah hadir lagi, ini mah emang dari udah jauh-jauh hari udah nginep aja di sini. Alhamdulillah ya, insya Allah nanti akan melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Dan juga yang saya hormati keluarga besar almarhum Kong Ahmad, keluarga besar almarhum Kong Amil Kaisar, keluarga besar almarhum Kong Mingsar, keluarga besar almarhum Kong Amil Niin, keluarga besar Engkong Ali, dan para seluruh keluarga besar yang lainnya. Hampura tidak bisa disebutin satu-satu karena ngebadak banyak jasa. Dan juga yang saya hormati para organisasi masyarakat yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kami ucapkan hatur terima kasih. Dan juga yang saya banggakan para santriawan santriawati, para panitia alumni alumniawati, dan juga yang saya banggakan dan amat saya cintai para seluruh jamaah, baik bapak maupun ibu. Saya doakan mudah-mudahan bisa tahun depan berangkat ke Mekah. Amin. Iya, saya doain insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Amin. Bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Amin. Bisa bersa'i lari kecil antara Safa dan Marwah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Mudah-mudahan pulangnya ke beli sawah. Amin. Rumahnya mewah. Amin. Mobilnya megah. Amin. Aminin aja dulu. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah, salawat ma'asalam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Acara ini disiarkan langsung melalui media YouTube, live streaming di channel Al-Ibtida Official dan juga channel Alibewo yang disupport oleh diantaranya adalah Pan Production dan yang lainnya. Hampura tadi ketinggalan ya, dan juga Citra Sound ya yang dipegang oleh Bang Anto, musuh bebuyutan Dejek, Bang Anto Piking. Dan juga berdirinya saya di sini Hampura tidak panjang kalam. Yang pertama saya ingin menghaturkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin tempat yang didudukin rada embes. Ya emang kenyataan begini adanya sesuai dengan musim dan kondisi kita, jadi mohon maklum apabila nanti pulang dari sini pantat rada blok, pantat rada basah gitu ya. Mohon maaf ini mah karena emang keadaannya begini. Kami pun panitia sudah berusaha semaksimal mungkin buat menutupi kekurangan-kekurangan dan situasi yang ada, tapi inilah batas kemampuan kami. Dan yang kedua, berterima kasih para seluruh jamaah. Ini kurang lebih dihitung-hitung ada 5.000 ya, sama sendal-sendalnya. Alhamdulillah sendal pun dikondisikan oleh panitia, diberikan plastik kantong masing-masing. Jadi sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab kami apabila sendalnya ada yang hilang. Soalnya sering jasa, akhirnya kita panitia yang rada puyeng, yang rada mikirin juga nggak enak ya. Jadi udah biar lebih aman dikasih kantong plastik masing-masing. Alhamdulillah mungkin ini baru sekian persen nih yang hadir, saya yakin. Insya Allah masih banyak yang di perjalanan, ya masih banyak juga yang menuju dan meluncur ke sini. Saya insya Allah kita amat tunggu kedatangan para seluruh tuan-tuan guru yang lainnya, para jamaah yang lainnya. Dan yang selanjutnya saya ingin makmuman aja. Ya karena
ini rangkaian acaranya tidak terlalu banyak, biasanya ada 11 rangkaian acara, malam ini hanya 7 ya. Jadi yang pertama saya ingin meminta maaf karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Mungkin kemarin malam kita sudah melaksanakan imtihan atau ihtifalan. Jadi sementara waktu ngaji diliburkan selama bulan puasa. Dan mohon maaf, ini ada dalam kurungnya ini mah. Ngaji diliburin khusus bagi anak-anak yang ngaji sore. Ya, yang ngaji malam, mohon maaf Ibu Bapak, saya ngasih tahu di sini sekarang sekalian. Yang ngajinya malam semua, yang masih tingkat sanawiyah, kan kalau yang aliyah mah sebagian mukim gitu ya. Yang golongan tingkat sanawiyah, insya Allah tahun ini saya harus ikuti ngaji pasaran kitab. Ya, ngaji pasaran kitab selama bulan Ramadan. Dimulai dari nanti malam pertama tarawih sampai tanggal 20 Ramadan. Kitabnya pun sudah saya kasih tahu, harganya enggak mahal Ibu, cuma 10.000 atau bahasa Inggrisnya ceban. Murah apa mahal? Murah. Ceban mah sangat amat murah buat ilmu. Ya, kitabnya kitab Ayyuhal Walad, kitab Uqudul Lujen dan kitab Tafsir Jalalain. Jadi untuk kitab Tafsir Jalalain dan Uqudul Lujen khusus bagi yang golongan aliyah atau yang gede-gedenya, yang sudah mukim dan yang lainnya, khusus golongan sanawiyah mah udah kitab Ayyuhal Walad aja. Ya, jadi paling nanti mohon maaf apabila ibu nyariin anak ibu pulang tarawih, mungkin ada 2 kemungkinan. 1 diculik wewe gombel. Ya, 1 mungkin ya dia lagi ngaji, yang kedua nggak tahu amat itu mas saya. Ya kemungkinan cuma 2 itu ya, insya Allah aman karena memang ngaji mas sebetulnya nggak ada tutupnya. Ihtifalan itu penutupan ngaji hanya simbolis doang, seremonial doang. Justru ngaji yang paling enak ngaji bulan Ramadan atau bulan puasa. Ya, jadi mohon maaf Ibu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya cuma nyampein 2 aja. Yang kedua, alhamdulillah. Ini milad yang ke-24 tahun. Al-Ibtida sudah berdiri luar biasa dengan tenaga, keringat, darah, nyawa, harta dan yang lainnya demi syiar Islam di kampung kita. Alhamdulillah. Makanya insya Allah saya yakin hakul yakin untuk yang sudah selalu mendukung atas kegiatan yang ada di sini, terutama dalam perihal tolabul ilmi atau nuntut ilmu, insya Allah kebagian pahalanya. Bagi kita yang selalu mendukung, mensupport, mendoakan anak-anak kita yang belajar di sini, yang bertolabul ilmi, mencari ilmu agama, dan mohon doakan anak-anak kita juga. Mohon maaf Ibu ya, apabila nanti anak kita ngaji mungkin udah bertahun-tahun, tapi mungkin dari akhlak masih kurang, ya saya mohon maaf. Karena saya juga selalu memberikan dan juga mengingatkan kepada anak-anak Ibu, tolong akhlak di rumah jaga, jangan ama saya atau abi ama umi doang cium tangan kalian bulak-balik, tapi ama orang tua pun harusnya kayak begitu ya. Jalan ama saya apa di depan saya, di depan abi, di depan umi pada merungkut, kalau bisa ama orang tua pun justru yang lebih utama kayak begitu ya. Sering saya ingatkan seperti itu. Apabila mungkin akhlaknya masih kurang, saya memohon maaf. Saya sudah selalu mengingatkan. Tapi alhamdulillah sejauh ini mata memandang, sejauh ini saya menilai, alhamdulillah anak-anak ibu bapak akhlaknya luar biasa. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, karena saya yakin man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala himmahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memahami ilmu agama, belajar ilmu agama di pesantren, di majelis taklim, kafahullahu himmahu, akan dicukupkan segala keinginannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi mohon maaf apabila nanti kesananya anak ibu tidak bisa menjadi orang-orang yang mulia, contoh para alimil ulama dan para kiai. Jadi mohon maaf karena tujuan ngaji, tujuan mondok bukan itu. Tapi bagaimana caranya kita untuk berjuang
bertolabul ilmi, mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu bapak yang saya hormati, itu saja mungkin sekelumit dari saya ya, nanti pun, dan mohon maaf tahun ini mungkin kita sering dihadiri oleh guru kita ya, mertua saya yang dari Rangkas Bitung ya. Cuma malam hari ini beliau tidak bisa hadir, hanya ibu mertua saya aja yang hadir ya, beserta para adik-adik ipar saya. Cuma belum nyampe, tadi juga datangnya dadakan dikarenakan karena memang ada acara juga di sana. Jadi hanya ibu mertua saya aja ya, kalau bapak mertua nggak bisa datang. Jadi mohon maaf, biasanya kita selalu dihadiri karena enak ya, selalu ada keterlibatan antara guru dengan murid, antara besan dengan besan ya gitu. Jadi sekali lagi hampura yang sebesar-besarnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak segala macam rangkaian acara, nanti pun ada kreasi dari santri ya. Biasanya ada syarhil Quran, tapi tahun ini mungkin kita enggak menampilkan itu ya, hanya kreasi-kreasi yang lainnya. Nanti saja kita saksikan bersama-sama. Dari saya, wa alihil gurril kiramil baroroh wa sahbihi muntakhabinal khiyaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan sambutan dari pembina Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, kita dapat memahami dan mengerti, dan insya Allah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, masih dalam acara sambutan. Untuk sambutan yang ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibtidah kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Asy-Syaikh Al-Hajj Al-Ustadz Rudi Masruri. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya hormati, bil khusus penceramah kita yang sudah hadir, yaitu CS saya Al-Mukarram Ustadz Kiai Ridwan atau Ki Kancil. Dan yang terhormat penceramah kita yang dari Sukabumi, Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Mubarok atau Kiai Roma Muda. Menurut informasi langsung beliau udah nyampe di alun-alun Teluk Naga. Ya, kalau nanti umpamanya beliau pengen duluan, ibu-ibu sabar sebentar sampai acara selesai. Dan yang terhormat orang tua saya, Bapak Uwi, Bapak Anto, Bapak Amil Pecun, Bapak Amil Asnawi, dan juga para orang tua saya yang ada di Kebun Buaya ini yang saya tuakan, Bang Anto juga, semuanya tokoh masyarakat, para jamaah. Bil khusus kepada aparatur pemerintah, Bapak RT Mangkat, Bapak RW Mintar, Bapak Mandor Sinar, yang selalu eksis hadir di tempat ini, dan juga yang terhormat Bapak Lurah kita, aparatur desa, Bapak Muhammad Muhrim, yang saat ini beliau lagi tahlilan dulu di Kebon Jahe malam ke-7. Nanti beliau ke sini langsung sama para sekdes yang lain. Dan juga yang terhormat Bapak saya, dan bil khusus kepada sahabat-sahabat saya, para orang tua, para saudara saya. Alhamdulillah tahun ini saya dihadiri oleh saudara saya dari komunitas peguyuban Persatuan PKLB, pencinta kesenian lenong Betawi. Karena emang ini ada benang merah sama saya. Di antaranya ada Bapak Haji Bewok ya, kemungkinan juga ada Bapak Ustadz Saleh, Bapak Maman, Bapak Dedi, dan yang lainnya mohon maaf. Tadi lupa saya minta catatannya.
termasuk ibu-ibu, ada Mama Lina juga, ada yang lainnya. Terima kasih udah hadir, termasuk channel ya. Hari ini kita dipantau oleh 2 channel ya, ada channel Al-Ibtida, ada channel Bapak Ali Bewok. Bapak Haji Ali Bewok ya dari PKLB. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, singkat saja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat teriring salam kita sanjungkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, pertama ngucapin terima kasih terutama buat para santri-santri saya, dari yang kecil apa yang dewasa, apa yang udah kerja. Setiap minggu walaupun hujan, becek, ledok nggak jadi halangan membantu acara ini nyari dana. Alhamdulillah, terima kasih kalian. Moga-moga kalian jadi anak-anak yang soleh dan berguna buat kedua orang tua. Termasuk para ibu-ibu jamaah, ya ada Mama Haja Encop dan yang lainnya, ada Ibu Parida dan yang lainnya, ya. Semuanya ngucapin terima kasih. Tanpa ada kalian, tanpa ada ibu, tanpa ada santri, acara ini tidak akan terwujud seperti ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua pahala-pahala ibu dan para santri-santri saya. Ya, dan kemudian ibu-ibu, bapak yang berbahagia, alhamdulillah tidak mengurangi rasa yaitu simpati kita kepada anak-anak yatim. Tahun ini pun kita tetap menyantuni anak yatim, walaupun jujur untuk tahun ini kita nyari dananya kadang-kadang agak-agak kurang karena emang faktor cuaca ya. Karena sering hujan di hari Minggu, makanya nyari dananya pun agak sedikit kurang, bukan kurang semangat ya. Karena emang faktornya, saya maklumin itu. Tapi alhamdulillah berkat semuanya acara ini tetap berlanjut. Dan saya mohon kepada anak-anak yatim yang disebut namanya ini sekedar simbolis. Karena ada santunan yatim juga yang dikeluarkan oleh para ibu-ibu, para donatur. Di antaranya jamaah ibu-ibu malam Selasa, jamaah daripada yaitu ngaji yang sore dari keluarga besar Ibu Iceng, dari keluarga besar Ibu Nani, dan juga dari keluarga besar Bapak Haji Acing. Yang nominalnya tadi saya lupa saya bawa. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Untuk itu kepada anak yatim yang namanya saya sebut sekedar simbolis, diharap maju. Di antaranya saudara Arsya sebagai tanda aja. Masya Allah guru kita sudah hadir. Luar biasa. Arsya tolong maju Neng. Tong cepetan. Arsya terus yang biasa Aska. Hapijah. Selamat datang guru. Masya Allah. Selamat datang kepada guru kita, kiai kita Al-Mukarram Bapak Haji Hilman Mubarak atau Kiai Roma Muda. Luar biasa beliau sudah hadir. Cepetan. Pian. Terus tadi yang disebut Apijah. Apijah ada Neng, Apijah. Apijah ada cepetan. Waktu. Hapijah. Tolong dikondisikan Ki. Ditemenin dulu guru kita. Mat. Jadi karena singkat waktu ibu-ibu ya, kita langsung aja. Ini adalah titipan dari jamaah ibu-ibu Al-Ibtida, dari yang ngaji sore juga, ya kemudian juga ada yang dari donatur. Terima kasih. Yang udah dapat kupon seperti biasa, kalau kita satu-satu durasinya agak panjang. Nanti selesai acara ini seperti biasa. Jangan pada pulang dulu, asalkan kuponnya jangan sampai hilang. Ya, anak-anak yatim. Terima kasih. Singkat waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Jadi sekali lagi menyambung dari kataan putra saya, pembina Ponpes Al-Ibtida, Ustadz Fikri Fadlur Rahman. Insya Allah
selama saya masih hidup, selama saya masih diberikan kesempatan nikmat panjang umur, insya Allah mudah-mudahan Al-Ibtida ini akan selalu berlanjut. Amin ya robbal. Dan insya Allah kegiatan ini masih tetap eksis agenda tahunan. Ya ibu-ibu ya. Dan sekali lagi mohon maaf karena mungkin jemaah yang lain masih banyak yang kesibukan ya. Kita tunggu insya Allah nanti akan segera datang. Ini aja. Dan saya lupa ngucapin terima kasih yang udah ngebantu air, ngebantu makanan, ngebantu bebuahan, ngebantu segala-galanya demi suksesnya acara ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sama-sama kita dengarkan sambut pimpinan Pondok Pesantren Al-Ibtida Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Hajj Kyai Rudi Masruri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan bisa kita mengerti. Dan baiklah, untuk meningkat acara selanjutnya, sebelum meningkat ke acara selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Mubarok atau biasa dikenal dengan sebutan AA Roma Muda yang datangnya dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustazah Indah Tauhidah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون
Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم بارك لنا في هذا شهر شعبان وبلغنا رمضان
Mari bersama-sama. Allahumma barik fi hadza syahri sya'ban wa ballighna رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك الله في هذا الشهر شعبان وبلغنا رمضان مقاصدنا اللهم بارك لنا في هذا الشهر شعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Baru saja sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan apa yang telah dibacakan menjadi suatu pahala untuk kita semua, bil khusus kepada si pembaca. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu kreasi santri, akan sama-sama kita saksikan tim tari saman yang akan dibawakan oleh santriawati Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Mari kita sambut dengan meriah. Shallu ala Muhammad.
Panitia bangku ditaikin dulu. Alhamdulillah Ibu Bapak baru saja kita saksikan kreasi tari santri, yaitu mengambil dari versi saudara kita yang terkenal dengan kota Serambi Mekah, yaitu tari saman. Ya, jadi emang kami selain ngaji kitab, ngaji agama, kita juga memperkenalkan kepada anak-anak kita biar jangan jenuh, diajarkan kreasi tari-tarian Islami. Dan alhamdulillah berkat kreatif inisiatif mereka, maka terjadilah kekompakan yang baru saja kita saksikan bersama. Insya Allah tari saman 2026, nanti 2027 akan ada tari samin. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, tadi saya udah kongkok ya di dalam majelis sama kiai-kiai kita yang sangat bijaksana. Kiai Kancil, Kiai Ridwan sama guru kita yang baru saja hadir. Kita udah kongkok, udah gambreng ya. Gamsit. Sekedar menginformasikan. Jadi ini kita udah sama-sama kesepakatan bersama. Kiai Ridwan juga emang dia orang sini, tapi beliau juga lebih ini lagi ibu-ibu ya, karena guru-guru kita ini emang udah sangat fantastis sekali. Karena guru kita yang dari Sukabumi juga telah hadir. Cuman saya mesen, nanti selesai guru kita hadir, jangan pulang dulu. Kesempurnaan ngaji ditutup dengan doa. Buat ibu-ibu yang belum pulang, yang belum doa udah pada pulang, saya doain. Biar sendalnya ketukeran. Makanya saya mohon nih buat jamaah Al-Ibtidah, ibu-ibu siap semua siap. Siap sampai jam 11:30 siap. Makanya waktunya saya singkat-singkat terus ya. Kenapa? Karena kita ngelihat faktor cuaca dan syukur alhamdulillah ini berkat semuanya doa anak-anak santri, doa jemaah ibu-ibu, doa bapak-bapak, doa masyarakat. Masya Allah. Tadi pagi hujan gede ibu-ibu, air semua. Apa tenda ini tadi ngejebros. Kalau pengen tahu mah bodo amat, empong gak nanya saya juga. Sekedar kasih tahu aja, tadi subuh hujan gede dari jam 3. Apa ini panggung meletot ibu-ibu? Tahu meletot? Ya. Itu udah dirapiin, tapi alhamdulillah saya ngegedein nanti aja, ilok amat lah ya. Karena kita syiar Islam, biarin ntar udah selesai acara mah, udah budalan mah, bodo amat mau tumpah juga. Kayak semalam beres acara anak-anak tampil, istifalan, tahu-tahu hujan. Jadi alhamdulillah, ini kalau nggak hujan ibu-ibu, kalau nggak habis hujan saya yakin jemaahnya pada banyak. Dan saya juga maklum ini luar biasa jemaah. Kalau saya hitung-hitung tadi dari atas panggung kurang lebih hampir 7.000 orang. Termasuk sama yang di dalam pik tuh, sama yang di komplek ya. Dan tetap semangat ibu-ibu ya. Tetap selesai sampai ustadz yang kedua ya. Karena sesuai kesepakatan gambreng saya sama 2 penceramah, Ustadz Ridwan karena dia mah ngalah aja. Biarin katanya saya membelakangan. Biasanya belakangan berkatnya agak banyakan. Jadi untuk itu insya Allah ya alhamdulillah tetap acara berlanjut. Mungkin nanti juga guru kita atau ustadz kita akan menyampaikan ilmunya. Tolong disimak dengan bijaksana. Kepada Bang Mardiansa, kepada pembawa acara dilanjutkan. Ketika cinta dan keterampilan bekerja sama, makalah lahir sebuah mahakarya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Tari Saman Pondok Pesantren Al-Ibtidah. Ya, untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama. Yang insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Hilman Mubarok, atau biasa kita kenal dengan sebutan AA Rumah Muda. Kepada
Al-Mukarram wal Muhtaram dipersilakan dengan segala hormat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matnaladi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matladi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bismillah وبالهدي وكل مجاهد بأهل البان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Al hadis maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara, Bang, namanya siapa? Mardiansyah. Udah kawin belum? Udah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram, sahabat saya Kiai Lenong Betawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ibtida beserta keluarga yang saya cintai, dan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Kancil yang dari Lemo. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka berdua. Para pejabat yang hadir, di dalam ada Bapak Dewan, terima kasih sudah hadir dan katanya mau nyawer nanti. Para panitia yang luar biasa,
Saya lihat ada banser di sini, terima kasih. Banser mana banser? Bisa ke depan nggak? Di kanan satu, di kiri satu. Saya Ketua LDNU Kabupaten Sukabumi. Jadi biasa kalau ceramah itu di depan ada banser. Kiri satu, kanan satu. Ah, ini yang gede nih, cocok nih. Masya Allah. Depanan dikit, Ji. Depanan, Masya Allah, gantengnya kelewatan. Satu lagi di sini nih. Satu lagi, masih ada banser? Wah gak seimbang ini. Maju, maju. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk banser. Masya Allah. Rika. Itu yang seragam ini santri bukan ini? Mak-mak. Ada yang namanya Rika. Mana Rika? Mana? Ani ada? Mana Ani? 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 Kenapa kau jadi tua Ani? Ibu-ibu, mamah-mamah, calon-calon penghuni surga. Apa kabar semuanya? Sehat? Asam urat aman? Kolesterol? Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Saya lihat jamaahnya Masya Allah rapi, cantik-cantik, Masya Allah. Sebagian, maaf. Kenapa saya bilang sebagian? Karena di dunia ini yang cantik cuma 2 orang. Bukan. Pertama ibu kita. Setuju? Kalau ada orang yang marahin emak kita, kesel apa enggak? Oke. Yang kedua, perempuan cantik itu adalah istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, lempeng, tapi dia perempuan terbaik yang mendampingi suaminya di dunia. Maka Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, apa kata Nabi? Kalau rizkimu ingin mengalir deras seperti air hujan, syaratnya cuma satu. Hei bapak-bapak, hei laki-laki, jangan sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain, betul? Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Betul. Setuju? Serang. Mudah-mudahan rezeki suaminya banyak. Halal barokah. Saya mau nanya boleh enggak? Mamah pilih. Mending punya suami ganteng tapi enggak pernah mau sholat, enggak punya duit, kerjanya tidur mancing, tidur mancing, tidur mancing. Apa mending punya suami burik, duitnya banyak, sholatnya rajin? Mau yang mana? Yang ngomong burik itu sudah pasti suaminya. Hei, nggak apa-apa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Percuma ganteng tapi nggak sholat, betul? Percuma cantik tapi kurang ajar. Hei laki-laki, pilih. Mending punya istri cantik, glowing.
badannya bagus, tapi kerjanya kentut. Apa mending punya istri sederhana tapi solehah? Mau yang mana Pak? Ya laki-laki itu egois. Laki-laki pengen istrinya solehah, tapi dia sendiri nggak soleh. Dia kepingin istrinya cantik tapi modalnya tipis. Dia kepingin istrinya sempurna di mata manusia, sementara suaminya belak-belak. Tahu nggak belak-belak? Belak-belak itu gini, kalau di rumah pakai kolor, nggak berkarisma. Kenapa istri kurang ajar? Kenapa istri suka membantah, suka melawan kepada suami? Mungkin salah satunya suaminya tidak berwibawa. Betul betul? Maka besok Pak, esokan Pak, besok agar istri berwibawa, usahakan tiap hari Bapak pakai jas. Atau tiap hari kayak guru kita tuh, coba lihat. Kayak Lenong, Masya Allah. Pakaiannya beda dari yang lain. Pink. Tandanya hatinya penuh cinta. Mudah-mudahan Kiai, guru kita bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Teruntuk abangku teknisi sound system, Masya Allah. Ini soundnya keren ini. Dibayar berapa ini? Mahal ini. Dipakai ceramah enak, dipakai baca Quran tadi, ustazah tadi, Masya Allah. Gak tahu nih kalau dipakai nyanyi enak nih. Kini ku telah ngomong, kini ku telah kembali padamu, setelah lama ku tinggal pergi. Tugas mama bagian itu. Lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira. Nenek-nenek nyanyi. Galah. Terima kasih abangku. Mudah-mudahan teknisi sound systemnya masuk surga. Bawa bareng salon-salon itu. Kita salawatan di sana. Mama, bolehkah aku memanggil mama? Mama. Jawabnya jangan jawabnya begini, iya Aa. Bisa? Mama. Itu kalau di rumah dipanggil sama suami jawabnya begitu. Oh, kagak. Gimana jawabnya? Kalau laki yang manggil nih, laki nih, Ma. Oh, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kau sehat selalu. Bunganya indah. Masya Allah. Kita kumpul acara apa ini? Milad. Siapa yang ulang tahun? Tabligh Akbar Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, sekaligus milad yang ke-24 dan haflatul imtihan Pondok Pesantren Al-Ibtida Pangkalan Teluk Naga Tangerang. Tepuk tangan yang meriah untuk Pondok Pesantren Al-Ibtida. Hidup Al-Ibtida, hidup santri, hidup Pangkalan, tahlil.
Rupanya telingamu bermasalah. Tahlil. La ilaha Muhammadur. Di Pangkalan kalau orang mati suka tahlil nggak? Serius? Orang mati. Orang mati. Di Pangkalan orang mati suka tahlil nggak? Nggak ada orang mati tahlil, oi. Yang tahlil orang mamahku, sayangku. Dunia ini semen. Setuju nggak? Banyak anak yang mendahului orang tuanya. Banyak cucu yang mendahului kakeknya. Benar nggak? Dan banyak tetangga kita yang sudah pindah alam. Artinya apa? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih panjang umur, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Allah, Pak Lurah, pasti kan? Pak Dewan, pasti. Kiai, astagfirullahaladzim. Khusus kiai wafat. Nanti kalau mamah dengar kabar, AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khatimah. Jangan sekarang. Ngapain amin? Jawabnya insya. Mama gimana sih? Kayaknya lagi banyak pikiran ini. Mau Ramadan belum belanja kali ya? Insya Allah harga-harga udah pada naik. Insya Allah ada rezekinya. Bulan Ramadan bulan berkah. Gimana nggak berkah, coba lihat. Bulan Ramadan amalan sunnah pahalanya jadi wajib. Wow. Amalannya sunnah pahalanya jadi wajib. Yang kedua, selain bulan Ramadan tidak ada es buah waktu maghrib. Es buah hadir waktu maghrib khusus pada bulan Ramadan. Es buah, gorengan. Mereka nih. Apa lagi? Kolek. Mereka semua hadir pada bulan dan waktunya maghrib. Masya Allah. Mau Ramadan seneng gak? Seneng gak? Coba ikutin. Man pariha. Ulang. Man pariha. Biduhuli Ramadan. Harramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Mama. Kenapa saya manggil mama? Karena perempuan itu kan makhluk istimewa. Mereka itu makhluk halus. Makhluk yang luar biasa. Antara laki-laki dan perempuan, tenaga masih gede perempuan, Pak. Percaya nggak? Laki-laki perempuan tenaga gedean siapa? Perempuan. Yuk kita buktikan. Mama kalau lagi nyuci nih, bisa sambil gendong anak? Bisa. Laki-laki? Gak bisa. Mama kalau lagi masak nasi, bisa sambil netain anak? Sambil masak, sambil nyusuin anak bisa? Bisa? Laki-laki?
Gak bisa. Sambil nyusuin bapaknya bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Saya pernah. Apa sih yang gak bisa dilakukan oleh mereka itu makhluk luar biasa. Dari segi nahan syahwat. Kita ini kan makhluk biologis. Mah. Kita ini makhluk biologis. Secara naluriah perempuan lebih hebat nahan syahwat ketimbang laki-laki. Coba saya tanya, mama kalau nggak nemu begitu 1 minggu kuat? Buset. 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Allahu Akbar. Sekarang mama tolong diam. Saya mau nanya ke laki-laki. Pak, minta kerjasamanya. Karena ini urusan harga diri. Laki-laki yang di belakang ngomong, hei laki-laki, bapak-bapak, Pak, kalau kita laki-laki nih nggak nemu begitu 1 tahun Pak, kuat Pak. Orang nggak bisa. Lebih hebat mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi istri-istri salehah. Setiap perhiasan, ya Allah, dunia ngomong hanya istri, Masya Allah, perhiasan dunia. Tapi jadi istri solehah berat, mah. Berat. Biarin berat. Syaratnya ada 5. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau diperintah oleh suami, taat, nurut. Kata lakinya, mah beliin rokok. Asyap, berangkat, gak pakai lama, gak pakai tapi. Yang keempat, kalau dipandang nyenengin. Nih, tuh wajah-wajah ahli surga nih. Tuh, wajah-wajah calon-calon penghuni surga begini. Senyum, semail. Wajahnya tuh gak asem. Kalau penghuni surga mah lagi punya duit, kagak punya duit, senyum. Sehari 100.000 senyum. Sehari 50.000 senyum. Sehari 10.000 senyum. Sehari 5.000 senyum. Masih bisa senyum. Laki ngasih 5.000, kata mama, bapak mau makan sama apa? Kata suaminya mau makan sama soto ayam. Terus kalau ada sama sop iga, duitnya berapa? 5.000. Istri yang cerdas, pergi dia ke warung beli masako. Rasa ayam dan rasa sapi. Sebulan asam lambung. Gak ada rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Betul? Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Dengerin. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan. Duit. Insya Allah biar banyak duit. Biar barokah. Amin Allahumma. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita sedang menunggu ini. Menunggu datangnya bulan
dan menunggu datangnya kematian. Betul Umi? Mama, kita ini lagi ngerantau. Lagi apa? Selain penduduk asli Tangerang ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Ada orang Sunda. Oke, ada orang Batak, Padang. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk. Terdiri dari banyak suku. Itulah ada Sunda. Biarpun kita beda suku, tapi di sini kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih apa nggih? Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali mati dengan membawa iman dan Islam. Pesantren adalah benteng umat Islam. Berbahagialah mamah yang punya anak mondok di Al-Ibtida. Berbahagialah mamah yang punya anak jadi santri di Al-Ibtida. Berbahagialah ibu bapak yang punya menantu santri alumni Al-Ibtida. Insyaallah barokah. Amin. Percaya enggak kalau punya menantu santri barokah? Percaya enggak? Oh iya, kalau mama punya menantu santri Al-Ibtida insyaallah berkah. Punya mertua pelit tinggal di Ruqyah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di Ruqyah, tapi di rupiah. Betul? Oh, banyak emak-emak perawatan, wajahnya glowing putih, lehernya. Cantik perlu nggak? Perlu, tapi ada yang lebih perlu. Akhlak. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, anjay, akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Cantik perlu, tapi akhlak lebih perlu. Duit perlu, jabatan, tapi kasih sayang, perhatian itu juga perlu. Betul? Mama mau nggak punya suami duitnya banyak tapi pulangnya 5 tahun sekali? Hah? Nggak kuat? Iya. Oke. Atau duitnya nggak seberapa tapi tiap hari di rumah. Tiap hari di rumah. Mau? Nggak pernah kerja. Nggak kemana-mana, di rumah aja. Masya Allah, memang hidup ini serba salah, jadi orang susah. Tapi paling susah jadi orang serba salah. Betul? Saya ulang, serba salah jadi orang susah, tapi paling susah jadi orang serba salah. Biar pada sehat semua, biar panjang umur, biar banyak rezeki. Ada apa ini? Pak Lurah datang. Yang mana Pak Lurah? Itu yang ganteng itu. Masya Allah. Pak Lurah nyawer. Pak Lurah Pangkalan. Namanya siapa? Hah? Ismail. Hah? Muhrim. Bapak Muhammad Muhrim. Berarti kita bukan muhrim.
Selamat datang Pak Lurah. Kang, ehonya bisa dimatikan nggak? Eho. Cek. Efek matiin. Cek. Terlalu enak ini. Cek 1, 2, 3. Reka. Ani. Masih ada Ani? Ani. Kamu masih ingat gak? Kapan kita ketemu? Ani. Cinta yang pertama, kini dia sudah tua. Aduh, kalau ini yang seragam ini grup apa ini? Hah? Maksudnya yang pakai seragam ini grup qasidah? Emak-emak pengajian. Masya, ini posisinya udah pasrah begini. Ya. Gak ada grup qasidah di sini, gak ada? Ada? Ya saya cuma nanya. Anak jadi santri adalah investasi. Apa? Karena apa? Jadi begini, Mah. Jadi begini. Nanti setelah kita mati, kita butuh kiriman doa. Betul nggak? Nanti setelah kita masuk liang lahat, kita butuh kiriman. Nggak ada cinta sejati kecuali cinta orang tua kepada anak dan cinta anak kepada orang. Kalau cinta kekasih ini namanya cinta wawadukan. Tahu kan? Oh, lagi pacaran indah, mesra, masya. Jatuh sedikit ditolongin. Sayang, sini tangannya. Aku gak rela kau jatuh di sawah. Harusnya kau jatuh di hatiku. Ani. Dulu, waktu lagi. Sekarang gimana? Udah punya anak 7. Jatuh depan laki, ditulungin dimarahin. La haula wala quwata. Nggak ada cinta abadi. Yang abadi cinta Allah kepada kita, cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Semoga nanti di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Amal yang mengalir ke alam barzah itu ada 3. Pertama, sodakoh amal jariyah. Nih mumpung lagi banyak duit, sedekah. Kiai lagi bangun pesantren, bantuin. Masjid lagi bangun, selesaikan. Duit gak dibawa mati, tapi gak punya duit serasa mati. Bener gak? Kalau umat Nabi Muhammad itu di tengah. Tidak condong ke urusan dunia dan tidak condong ke urusan akhirat. Jadi ausatuha pertengahan. Waktu ngaji, waktu ibadah, waktu nyari duit. Jadi antara dunia dan akhirat. Mah. Jadi begini. Sehebat apapun amal kita, urusan surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu. Tugas kita ngaji, sholat. Urusan surga atau neraka itu urusan siapa? Urusan Allah. Tugas kita usaha, kerja. Kaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Dan sebetulnya kita bukan miskin, Mah. Kita cuman salah bin. Coba kalau binnya bin Abu Rizal Bakri. Aman. Gak usah kerja banting tulang. Cuman karena binnya bin bintit.
Binnya bukan bin AS. Jadi ya gak apa-apalah. Yang penting bahagia. Mah, bahagia bukan pada uang semata. Kepuasan hati itu juga bahagia. Betul enggak? Maka sebentar lagi Ramadan, siapkan mental. Siapkan mental. Di sini kalau bulan Ramadan musim taraweh, imam yang laris, yang cepat, yang lambat. Hah? Oh, sama. Di tempat saya malah ada aturan taraweh, dilihat dulu jadwal imam. Imam giliran siapa ya? Ustadz Ujang. Wah, lama dia mah. Balik lagi ke rumah. Giliran imamnya anak muda nih. Kang Marjan, Mardiansyah, Kang Mardi, Mas Mardi, Om. Imamnya Om Mardi, penuh majelis, cepet. Selesai taraweh, aki-aki 5 orang pingsan. Aki-aki mah serba salah. Dibawa cepat, jantung kena. Dibawa lambat, dengkul nggak kuat lama. Makanya kalau di tempat saya, Umi, Mama, kalau tarawih itu dipisah. Grup anak muda sama grup aki-aki. Yang aki-aki khusus, aki-aki yang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai subuh tuh. Sampai subuh. Yang anak muda ngikut saya. Yang anak muda belakang. Saya kalau ngimamin taraweh 30 sampai 40 menit. Karena baca Fatihahnya diwasol 1 nafas. Contoh Fatihah ukuran 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 30 menit. Anak muda seneng. Aki-aki udah di bawah. Apa dia bilang? Imam sialan. Baru ruku udah sujud. Kalau yang 40 menit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 40 menit. Hujan? Gerimis? Insyaallah kagak gede insyaallah. Ya Allah. Kasihan emak-emak ya Allah. Ntar mereka sakit ya Allah. Karena udah tua ya Allah. Enggak sih kayaknya. Tergantung keimanan. Kalau yang imannya kuat insya Allah bertahan. Kalau yang banyak pikiran. Enggak tuh udah insya Allah. Yuk kita baca salawat burdah. Biar hujannya Allah pindahkan dulu. Biar pindah ke Salembaran. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqa waghfir lana ma madha. Salembaran mana Salembaran? Oh benar. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi
likulli hawli minal ahwali mubtahimi ya Rabbi bil. Yang ikhlas biar Allah pindahkan dulu. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, aku mohon ya Allah, dengan kemuliaan baginda Rasul ya Allah, tolong hujannya pindahin dulu ya Allah. Mau ke Salembaran kek, mau ke Tanjung Kait kek, pokoknya biar jauhan ya Allah. Saya nggak mau lihat mama sakit ya Allah. Mama sehat-sehat ya. Pokoknya janji. Aa nggak mau dengar kamu sakit. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu. Masalahnya kalau jamaahnya sakit, saya mau nyeramahin siapa? Hei, penceramah itu berharga kalau di depannya ada jamaah. Betul? Pejabat itu punya martabat kalau di bawahnya ada rakyat. Pejabat tanpa rakyat bukan pejabat. Penceramah tanpa jamaah ngomong sendiri. Tenang. Penceramah tanpa jamaah ngomong sendiri. Orang gak ada kerjaan. Jadi hidup saling janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Terima kasih sudah duduk. Tuh udah dipindahin sama Allah. Alhamdulillah. Terutama di sini yang duduk ini pasti ada orang soleh ini. Kagak usah ngacung. Pasti ada orang yang ahli tahajud ini. Kagak usah ngaku. Jangan ngaku. Pasti ada orang yang ahli sholat duha di sini. Jangan ngaku. Pasti ada orang yang baik hatinya. Buktinya hujannya dipin. Ye. Alhamdulillah. Daripada mama sakit karena kehujanan, biarlah aku yang sakit demi kamu. Terima kasih sudah hadir. Loh. Tadi gede. Ini siapa? Sekarang jadi kempis. Mas, Masya Allah. Keren. Well. Banser. Jawabnya well. Banser. Pak Ustadz Lenong. Pak Ustadz Lenong berkah luar biasa. Allahu Akbar. Oke? Ya kalau ngajarin mama kan ibarat kita ngajarin anak TK. Mohon maaf usia-usia segini bukan waktunya ngaji. Usia-usia udah banyak pikiran. Bukan waktunya belajar. Waktunya diam. Tapi karena imannya luar biasa. Harusnya kan kalau jam segini jam 11 nih. Jam 11 itu enaknya di kamar sambil megang. Ya terserah. Tapi karena imannya hebat. Jauh datang, deket datang, basah, duduk istiqomah. Luar biasa. Mudah-mudahan yang kebasahan kena air hujan nih. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa jamaah Pangkalan, jamaah Al-Ibtida, jamaah Kiai Lenong luar biasa. Ngomong. Jamaah Kiai Lenong luar biasa. Masya Allah. Kok yang duduk di sini gede-gede ya? Apa sengaja dipilih ini? Mama kau puspita belahan jiwa. Istri mah bisa jadi temen.
Istri mah bisa jadi dokter. Istri bisa segala-gala. Benar gak? Dia bisa jadi malaikat, bisa jadi bidadari, bahkan bisa jadi setan. Benar. Contoh, istri bisa jadi teman kalau suami curhat ke istri dengerin gak? Tapi kalau istri yang curhat ke suami, kagak. Pak, dengerin apa Pak? Beda kalau suami yang curhat, mah hari ini jualan sepi. Emang jualan di mana Pak? Kuburan. Lah Bapak, istri dengerin. Giliran istri curhat. Gak begitu ceritanya. Suami kalau sakit, istri jadi dokter. Betul gak? Masya Allah. Laki-laki itu kalau sakit kayak bayi. Benar gak? Baru tibang meriang. Benar kan? Kenapa benar? Ya saya itu pelakunya. Nenen. Laki-laki sakit, istri jadi. Tapi istri yang sakit, lah suami nggak bisa jadi dokter. Apa kata suami? Udah Bu ke Pukemas Bu. Ke Pukemas. Marah nyuruh berok. Disitulah hebatnya seorang perempuan. Karena laki-laki tuh coba lihat kiai kita, guru kita noh, yang pakai baju emping. Coba lihat ke belakang semuanya. Ciluk. Biar kata tinggi, gede. Gagah gak dia? Gagah gak? Kalau ceramah suaranya serak-serak basah. Maklum kiai laku. Kalau kiai laku itu suaranya serak-serak. Saudara sekalian. Insya Allah. Itu kiai yang tiap malam ceramah. Kenapa suara saya bagus? Saya jarang ceramah. Paling satu malam satu, itu pun diambil yang gede-gede. Kalau beliau pagi, siang, malam, pagi, siang, apa suaranya habis? Biar kata Kiai Lenong gagah, mohon maaf Kiai. Saya laki-laki, Anda yang namanya laki-laki kagak bisa dewasa. Apa katanya? Kagak bisa dewasa laki-laki mah. Waktu kecil dimarahin emak. Udah masuk sekolah dimarahin guru. Udah punya bini masih dimarahin bini. Siapa di sini yang suka dimarahin sama istrinya? Banyak. Yang ngerokok kayaknya tuh. Ada orangnya? Siapa namanya? Bang Saman. Bang Saman. Ini Bang Saman. Pantas kepalanya habis. Tenang Bang. Berbahagia kalau punya bini cerewet. Kalau kita sabar ngadepin istri yang cerewet, derajat kita kekasih Allah. Asal sabar. Saya paling malas kalau urusan perempuan. Mau di jalan, mau di rumah, paling gak mau. Karena mereka itu, coba kalau pakai motor. Sen kemana? Belok kemana? Aduh. Saya pernah punya cerita ini mah. Waktu mau ceramah ke Pasar Kemis, Tangerang. Jam 9 keluar tol Cikupa. Kebetulan lagi ada perbaikan jalan. Jadi buka tutup. Pas kebetulan kita bagian tutup. Saya tanya sama yang jaga, Mas masih lama? 1 jam Kiai. Hah? 1 jam? Ini udah jam 9, nyampe jam 10, kasihan panitia. Saya bilang sama supir, Mang, kita ke kiri aja babat jalanannya.
Pokoknya ntar urusannya gimana nantilah. Yang penting tiba tepat. Syuk. Pas begitu di kiri, syak. Spion orang kena. Spion orang, waduh. Ngalangin jalan sih. Saya ke kiri, dia ke kanan. Saya ke kanan, dia kena juga. Saya marah, saya turun dari mobil. Saya getok pintunya. Turun Pak, kita selesaikan di sini. Pas keluar, yang keluar bukan laki-laki. LC. Maaf, saya tidak sengaja. Kata dia, maafin saya tadi nggak lihat spion. Ya, spion. Berdebar hati berdebar, keras darahku mengalir, bergetar tubuh. Ya. Menahan gejolak hati, sungguh aku malu. Malu aku. Mati ya? Mati aku. Ayahku tahu aku sedang berjalan dengan. Wow. Bagaimana caranya? Mah, yang ngalir ke alam barzah, satu sodakoh amal, yang kedua ilmu yang Nih anak-anak kita nih, investasi kita, amin. Yang ketiga anak doa anak soleh. Allah, kita punya anak 3, yang satu jadi tentara, yang 2 jadi bidan, yang ketiga jadi kiai. Kumpul keamanan, kesehatan, kematian. 3 orang nih. Pas emak lagi sakarat, ibu lagi sakarat nanti. Datang yang tentara, bawa senjata. Saudara-saudara. Emak kita sedang sekarat. Saya perintahkan semua baca Quran. Yang tidak ngaji, saya tembak atu-atu. Untung gak punya anak begitu. Seragamnya tentara, hatinya al-ibtida. Masya. Datang lagi yang bidan. Kemana-mana bawa jarum suntik. Pokoknya biar asal kelihatan ada pantat. Jos. Bidan. Orang kesehatan. Yang ketiga kiai. Muridnya Kiai Lenong, alumni Al-Ib. Yang namanya kiai kemana-mana kagak bawa senjata. Kiai kemana-mana kagak bawa jarum suntik. Yang dibawa majmu. Tahu majmu gak? Buku Yasin. Buku kecil tuh, buku doa-doa. Pas emaknya sekarat. Mak, ikutin saya. Mak, ikutin saya, Mak. Mak, ikutin saya. Kata emaknya, kemana tong? Baca Quran. Mama sadarkah kita lagi merantau ini? Kita semua kan perantau, betul gak? Perantau pasti, ngomong, perantau pasti pulang. Bodoh kalau ada perantau gak mau. Tahu orang bodoh gak? Yang gimana? Orang bodoh itu kalau minum es ditiup. Kalau mau ketawa aja. Ketawa itu sehat sayang. Ketawa itu apabila Anda mau awet. Coba dengarkan AA punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa. Dan jangan lupa rajin olah. Nah, kalau mau awet muda banyak-banyak ketawa. Ketemu tiang listrik.
Bagi Anda yang tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Jangan mau kalah sama yang kebalik. Jangan mau kalah sama yang muda. Yang muda aerobik ikutan. Ikutan biar pada patah tulang tuh. Yang anak muda renang ikutan. Biar kalau juga bagi Anda yang tak bergigi lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Apabila ada janda muda. Ada janda? Mudah-mudahan yang janda sebelum Ramadan biar dapat jodoh. Biar nanti bangun sahurnya nggak sendiri. Ada janda? Yang mana? Oh ini mah udah expire ini mah. Ini mah. Kalau ibarat obat kadaluarsa, kalau diminum bukan sembuh, malah modar. Tapi maaf begini, perempuan itu apalagi yang udah tua model Umi begini ya, jarang nikah lagi. Bener kan? Jarang yang mau. Jarang yang maksudnya begini, mentalnya beda. Laki-laki mah, laki-laki nih, bininya baru mati seminggu, udah kawin lagi. Benar gak? Tapi perempuan, Masya Allah. Masya Allah. Jarang. Bukan soal kuat. Jarang ada yang mau. Dan pikirannya kalau ibu-ibu itu kan begini. Takut gak sayang sama anak. Ya kan? Takut. Pokoknya takut aja. Makanya nangisnya juga beda ibu. Laki-laki yang ditinggal mati istri sama istri yang ditinggal mati suami nangisnya beda. Beda. Kalau laki-laki yang bininya meninggal nangisnya begini. Itu pun masih sempat ngerokok. Beda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh, ya Allah. Saya kasih contoh. Mama pernah nggak lihat ibu-ibu pingsan waktu suaminya meninggal? Banyak? Itu beda. Waktu lakinya meninggal nangisnya, ya Rabbana, udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Ya Rabbana. Datang guru kita Kiai Lenong, Kiai Kancil. Kata Kiai Kancil, ibu yang sabar. Jangan meratap, kasihan sama almarhum, doakan saja biar diterima iman Islamnya. Dihibur begitu, diem apa tambah kenceng? Pak Ustaz. Bukan soal sabar-sabar. Ini hutang gimana? Ternyata suaminya mati, ninggalin. Allahu Akbar, punya anak soleh mah Masya Allah. Ibarat punya mutiara. Anak soleh lebih berharga dari mobil Innova. Anak soleh lebih berharga daripada dunia dan isinya.
Mama, mah. Tapi anak soleh itu tidak ujug-ujug bim salabim abrah. Butuh proses. Betul? Ini guru kita nih, Kiai Lenong ujug-ujug jadi kiai nggak? Kagak. Beliau punya anak yang nikah sama orang Rangkas. Itu yang tadi kori itu mantunya. Mantunya. Susah dibilangin. Mantunya. Apa ujug-ujug bisa ngaji? Kagak. Kami para kiai korengan dulu. Jangan melihat hari ini ganteng. Dulu. Dulu aku korengan dulu. Waktu di pesantren. Iya, semua butuh. Oh, Kiai Kancil, Kiai Lenong, sebelum jadi kiai ngapain dulu? Mondok dulu di pesantren. Maka yang ada cita-cita mau jadi penceramah gak? Ada? Hah? Gak ada? Gak ada? Mau jadi apa? Dukun? Apaan? Orang dermawan? Ya percuma dermawan kalau gak ada duit mah. Berarti calon pengusaha sukses. Memang jangan jadi tukang ceramah, jangan. Dosanya banyak. Asli. Kenapa penceramah mahal? Dosanya banyak. Tiap malam ngomong begini-begini, dia sendiri kagak. Itu kan balik ke diri sendiri. Betul gak? Ya Allah. Dan ceramah ini gak mudah Umi, Mama. Kamu pikir ceramah ngadepin orang banyak begini gampang. Melotot kayak mau makan. Serem. Tapi kan proses, belajar. Nah yang punya suara bagus, nah masukin ke sini. Nanti biar dididik sama si Teteh, mantunya Kiai tadi. Orang Rangkas, suaranya bagus gak? Bismillahirrahmanirrahim. Low. Nyek. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم. Nah, matiin. Belajar dengan seni hidup jadi indah. Betul? Dengan agama jadi terarah. Dengan ilmu jadi mudah. Dan dengan cinta jadi bergairah. Ini panggung kalau kagak dibikin begini ini kurang endah ini. Ada bunga di depan. Coba lihat, Masya Allah. Ini namanya seni. Mama pakai baju hitam-hitam. Kok kita kapelan ya? Wow. Kamu juga kapelan. Masya Allah. Mama enggak. Ini seni. Ini namanya, coba taruh peci di kaki, sepatu di kepala. Ini orang gila ini. Seni itu indah. Azan pakai seni, baca Quran
pakai seni sholawatan, pakai seni, betul nggak? Sallallahu wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ngebangunin sahur pakai seni enak Umi, Mama. Hai ibu, bapak, padahal masih tidur ya. Ada remaja masjid. Hai ibu, bapak, OTK sahur. Hai ibu, bapak, enak. Coba aki-aki yang bangunin. Sahur. Sahur. Makanya nanti bulan Ramadan makmurkan masjid dengan tadarus. Amin. Qiyamul lail. Mama suka bangun tengah malam. Suka bangun tengah malam. Masya Allah. Ya, kencing. Selesai kencing. Oh, enggak cebok dulu. Cebok laki-laki beda dengan laki-laki, mohon maaf kita ngaji fikih nih. Laki-laki kalau kencing umpama dia mau bersuci nggak ada air nih, pakai daun boleh? Boleh. Nggak ada daun pakai batu? Boleh. Laki-laki emak-emak pakai batu. Berantakan. Air buat laki-laki kalau kencing cukup segini. Cukup. Bersuci cukup segini. Buat cebok cukup segini. Ya laki-laki kencing cukup segini. Ibu-ibu. Emang iya? Oh. Emang segimana? 2 ember. Itu mau bikin bendungan. Memang beda. Kalau laki-laki mapan disentil ya. Benar. Tanya sama tukang son. Tukang benar. Selesai kencing. Kalau perempuan mah ditabok. Aku tahu. Saya pernah ngikutin istri. Nganter lah. Kalau pulang ceramah. Kan istri yang bukain pintu tuh. Kata dia, Masya Allah. Raqata aynaya syauqan ya habibi. Aku peluk nih dia. Mama, sehat sayang? Alhamdulillah. Mau kiih. Mau kencing. Ya udah saya antar. Saya dengerin di luar, Bu. Loh. Kok kenceng banget ya? Sampai goplok. Itu kalau 1 kali kencing 10 kali nabok. Sehari semalam 5 kali kencing. Coba hitung. 5 kali 10. 5 pantes jontor. Gak apa-apa. Yang penting bersih. Hati-hati jangan kencing sembarangan. Ada orang masuk neraka gara-gara tidak bersuci. Ada orang masuk neraka gara-gara tidak hati-hati. Orang mau sholat kalau masih bawa air kencing. Hei Tayo. Ini biasanya nih mereka nih. Hei Tayo lihat ayah sini lihat. 1. Jangan dibiasain kencing sambil berdiri. Gak boleh itu. Makruh. Yang kedua. Jangan kencing di tanah yang ada lubangnya. Oke. Laki-laki pun kalau lihat tanah berlubang seneng. Nah. Yo, gak boleh. Jongkok. Kalau kencing itu jongkok, bukan duduk, jongkok.
Kalau duduk nanti jadi kemana-mana. Buat perempuan juga harus bersuci. Kan perempuan itu dia punya beberapa darah. Pertama, perempuan punya darah haid. 2, nifas. 3, istihadoh, darah penyakit. 4, darah tinggi. Kapan ini darah tinggi? Ketika perbekalan sudah habis, duit nggak ada. Kenapa mereka waktu lagi pacaran mesra, kalem? Karena belum tahu harga beras. Belum tahu capeknya punya laki, kerjanya mancing. Nah, setelah masuk fase kehidupan, ternyata kita dituntut untuk lebih bersabar. Mah, masukin anak ke ibtidah biar jadi inpes. Senang gak punya anak bisa baca Quran? Membaca Quran jadi kebutuhan. Mama jawabnya begini, hoya. Oke? Membaca Quran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Mama suka baca Quran? Jujur suka baca Quran? Oke, saya tes. Kita tes ya. Nih dari lurus ini ke belakang. Sebelah kanan nih grup siapa pemimpinnya di sini? Ani, oke. Grup Bu Ani. Dari sini ke kiri grup ini Umi yang gede nih cuman. Bu, namanya siapa? Murni. Yurni. Nah, Ibu Yurni. Kita grup Ibu Ani dulu. Lanjutin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Lanjut. Yang jawab grup ini. Laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur. Itu ayat surat Al-Waqiah, baca pada selesai sholat subuh biar cepat kaya. Grup Bu Yurni. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut. Shadaqallah. Ayo kita menggalakkan tadarus Al-Quran di masjid, di majelis, di rumah. Biar hidup kita berkah. Biar hidup kita. Saya punya cerita asli ini. Saya ceramah ke daerah Karawaci. Tahu Karawaci? BSD. Nyampe di sana jam 4 sore. Karena kebetulan panitia nyiapin hotel dekat acara. Karena banyak hotel di situ. Saya istirahat, panitia WA. Pak Haji mohon maaf, bisa nggak datang sekarang ke dekat panggung? Nanti saya jemput. Ada apa? Kebetulan dekat panggung ini ada 2 kuburan yang digali. La haula wala quwata. Saya bilang, kenapa digali? Orang lagi istirahat. Diganggu. Enggak, kebetulan ini tanah kena gusuran perumahan. Dan atas kesepakatan keluarga ini kuburan akan dipindahkan. Terus tugas saya ya mimpin doa biar arwahnya tidak gentah. Ya loh, ya wis nanti saya turun. Dijemput datang ke lokasi, Umi apa yang terjadi? 2 kuburan suami istri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 kuburan suami istri. Istrinya usia 40 tahun dikuburnya. Sudah 40 tahun. Yang lakinya
50 tahun. Karena di mana-mana yang suka mati duluan laki-laki. Benar gak sih? Di mana-mana yang suka mati duluan. Mau tahu gak kenapa? Stres. Di mana-mana laki-laki lebih meninggal duluan daripada istri. Kenapa? Itu dia. Stres. Astagfirullah. 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 Pas diangkat, ibu. Bu. Oh jangan, mama. Pas diangkat, jasad laki-lakinya hancur lebur, remuk. Mungkin banyak beban. Pokoknya hancur. Pas yang istrinya, Allahu Akbar. Itu kain kapan Umi, mama masih utuh. Wajah masih bersih. Padahal sudah 40 di dalam kubur. Mau kemana Rika? Rika? Mau kemana Rika? Mau kencing? Padahal sudah 40. Saya tanya, ini benar usia kuburan 40 tahun? Gih Kiai betul. Loh kok bisa begini ya? Masya Allah. Saya tanya ke anaknya. Barangkali kamu tahu amalan almarhumah ibu waktu masih ada apa amalannya? Si anak ngomong, Pak, ibu saya tidak tidur kecuali sebelumnya dia membaca Al-Quran. Yuk kita biasakan. Baca Fatihah 1 kali, Falak Binas 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Bukannya apa-apa, takut kita nggak bangun lagi. Boleh jadi tidur ini tidur terakhir kita. Gimana kalau nggak bangun lagi? Kan kalau sudah baca Quran mah insya Allah husnul. Biasakan sebelum tidur baca doa, baca Quran. Al-Fatihah 1 kali, Falak Binas 1 kali. Mau tidur siaran langsung. La. Hai guys, aku tidur dulu ya, aku ngantuk. Wah. Baca baca Quran. Terus apalagi amalan beliau? Beliau itu semasa hidup puasa Senin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang ketiga, almarhumah nih yang jasadnya masih utuh, dia suka nanya kepada suaminya 3 bulan sekali, ayah, bapak kapan mau kawin lagi? Itu amalannya itu. Makanya jasadnya Siapa di antara ibu yang jasadnya mau utuh? Ada? Enggak ada? Oh yaudah. Pas malamnya pan saya ceramah. Saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu tahu nggak kuburan almarhumah ibu tadi yang masih utuh? Tahu. Amalannya tahu nggak? Tahu. Apa coba? Baca Quran sebelum tidur, ya. Terus puasa Senin. Satu lagi ibu tahu? Apa ya? Satu lagi dia nanya ke lakinya 3 bulan sekali, bapak kapan mau nikah? Itu ketua majelis, Ibu Maisyarah, berdiri dia, Pak Kiai mohon maaf, kami sudah sepakat. Lebih baik jasad kami hancur. Sudah kencing ya? Iya, silakan duduk dengan tenang. Ya pan perempuan mah kagak bisa ditahan kayak laki-laki. Laki-laki mah pengen kencing bisa diikat. Lah perempuan kagak bisa. Paling-paling dicor. Biar pada sehat ya. Ini udah 11:30, masih ada guru kita satu lagi, Kiai Kancil dari Cimone, apa? Lemo. Dimohon dengan hormat, kalau mamah sayang sama aku, tidak pergi meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Datang sama-sama, pulang pun sama-sama. Dan sesungguhnya aku pun masih rindu dengan kalian. Tetapi aku harus pulang.
Dan besok pagi saya harus ngisi ceramah. Dan aku mohon doa. Saat ini aku sedang sakit, batuk dan pilek. Ada yang lagi sama batuk pilek? Mudah-mudahan sehat. Karena lagi musim. Sehat-sehat ya sayang ya. Jangan sakit ya. Janji ya. Oke. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan ngaji. Jangan kurang ajar kepada laki. Laki yang mana nih? Bukan laki orang. Jangan kurang ajar kepada suami. Biar bagaimana dia suami. Mah. Sayang gak sama laki? Ya Allah. Ini ada kisah nih antara Siti Khadijah dengan Nabi besar Muhammad. Siti Khadijah, kalau Nabi lagi di rumah nih, lagi duduk, lagi santai, disamperin sama Siti Khadijah. Sayang, kejar-kejaran yuk. Siti Khadijah tuh, atau Siti Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Dengan baginda kau pernah main. Berarti kalau di rumah harus mesra-mesraan lah. Indiaan. Kayak orang India. Coba lihat orang India. Orang India mah ya Allah. Kelihatannya seneng. Nyanyi mulu. Joget banyakan. 2 RW di bawah semua. Benar enggak? Kabhi kushi kabhi gam najrani teri. Semua. Kabhi kushi मेरे सांसों मेरे दीवाना la 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 la. Coba di rumah coba ya. Coba di rumah, suami lagi ngopi samperin. Ayah kejar aku. Ye. Tapi lihat-lihat situ suaminya lagi tenang, lagi banyak duit. Kalau lagi banyak pikiran jangan coba-coba. Ntar ditabok yang ada. Tere liye hum ho jiye khotoshie. Tere liye hum ho jiye khotoshie. Dil mein magar. Luar biasa. Mamahku. Terakhir aku mau pantun boleh ya? Boleh cinta dan boleh sayang. Ngomong. Cakep. Boleh cinta dan boleh sayang. Asalkan jangan terlalu dalam. Harta dan jiwa boleh melayang. Harta dan jiwa boleh melayang. Asalkan jangan iman dan Islam. Amin. Harta dan jiwa boleh melayang. Asalkan jangan iman dan kucing kurus mandi di papan. Ini pasti kurang makan nih kucing. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan ya nona belakang rumah. Badanku kurus bukan karena gak makan.
siang dan malam terbayang wajah jamaah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah kita ketemu lagi di surga. Sebelum Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar Idul Fitri. Pesan dari AA Roma Muda, jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa mandi, jangan lupa sholat, dan jaga kesehatan. Please, please, please. AA nggak mau dengar kamu sakit. Please, please. Sehat-sehat mama ya. Panjang umur ya. Yang mau silaturahim boleh di follow di Instagram atau di TikTok biar jadi saudara. Namanya akun saya asli AA Roma Muda Sukabumi. RHOMAMUDA. AA Roma Muda Sukabumi. Silakan di follow. Nenek-nenek jangan. Suka panas HP. Dan saya punya nama ini langsung dari Bapak Haji Roma Irama. Jadi mohon maaf kalau agak mahal karena memang Oke, itu saja. Tepuk tangan yang meriah untuk Al-Ibtida yang luar biasa. Al-Ibtida, Al-Ibtida luar biasa. Al-Ibtida, Al-Ibtida. Thank you very much. The great, be careful, the Manchester United, the walk. Udah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk menyingkat selanjutnya yaitu ceramah yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Al-Ustadz Muhammad Ridwan atau biasa kita kenal dengan Kiai Kancil dari Tangerang. Pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Mada lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada hida tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memujilah kita kepada Allah dengan melapatkan alhamdulillah. Salawatlah ke Rasul dengan mengkalimahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya lah kita masih dapat hadir bersama dalam satu acara yang mulia dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringi salam selalu teruraikan kepada baginda kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma, yakni pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati guru kita bersama sekaligus pimpinan Ponpes Al-Ibtida Al-Mukarram Kanda Ustadz Rudi Garis Doyong Keilenong beserta istri beserta keluarga beserta putranya Kanda Ustadz Fikri Garis Doyong Kiai, saya lupa Bang Lenong kayak apa, Kian Santang ya Bang Lenong ya. Iya Kian Santang, ini jauh amat babanya Lenong, anaknya Kian Santang. Yang enaknya mati ya babanya Kiai Lenong, anaknya Kiai Gambang Kromong. Mudah-mudahan kita doain po guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umurnya, berkah hidupnya, ditambah-tambah ilmu yang nafi fid dunya wal akhirah, amin ya robbal. Yang saya hormati penceramah kita yang baru saja memberikan mau'izah hasanah, Bapak Kiai Haji Hilman Mubarok Garis Doyong Kiai Roma Muda. Mudah-mudahan berkah hidupnya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati tidak lupa segenap para orang tua, para hujaj, para asatid, para tokoh ataupun orang yang ditokohkan di kampung ini, para sepuh ataupun mini sepuh, para kaula muda, para santri, penerus agama, penerus bangsa, yang mudah-mudahan kesemuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kepada aparatur desa setempat, Bapak Lurah, Bapak RT Mandor, dan juga staf-staf yang lainnya, mudah-mudahan pimpinan kita dijadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin yang amanah, amin. Imah dalam pandangan Allah, khususnya umumnya dalam pandangan kita sebagai masyarakat, amin ya robbal ya robbal. Alhamdulillah di tengah-tengah kita dihadiri oleh Bapak Dewan Sapri pula, mudah-mudahan Bapak Dewan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kaum hawa, ibu-ibu semua yang alhamdulillah sudah jam 3 kurang 3 jam setengah masih pada hidup. Mudah-mudahan empompo semua hidupnya di dunia bahagia, amin. Matinya masuk surga. Mau masuk surga, mau yang cepat apa yang lambat? Makolot yang lambat atau kesempitan. Ya po ya. Po, kalau kita masuk surga mah po abadan, masya Allah kenikmatan. Cuman kalau kita lihat penghuni bidadari surga nih dari depan apa ke belakang, perempuan kayaknya kagak ada dah, nggak ada. Cakep po, cakep. Lah ini mah Bang Lenong asa kerambet aja udah ini mah ngomong. Ya, memang sejak po kita Kiai Hilman terlebih dahulu yang ngomong, karena beliau mah dari jauh ya. Saya khawatir ntar kalau saya dulu pas begitu saya ngomong hujan gede kan saya ya po ya.
Tadi juga kalau pengen kita mau hujan gede. Udah kita ngecoprak cuman kembang doang yang ngedengerin. Pok, cerita bidadari surga pok di dalam kitab Tanbihul Gofilin ku saking cantiknya bang. Kita main adap-adapan nama bidadari surga, muka kita ada di muka dia itu. Ku saking cantiknya pok, ku saking cakepnya. Malah sampai diibaratkan kalau toh seandainya bidadari surga beludah, ludahnya dicemplungkan ke air lautan yang tadinya air lautan asin pok, ku sebab dengan ludah bidadari surga itu air lautan jadi manis pok. Kalau benar empo semuanya yang hadir di sini istri daripada ciri bidadari surga, saya mohon buktiin. Buktinya bagaimana? Besok laki ngopi, kata laki, kopi pahit amat, ludahin po. Manis tuh kopi habis empo diengkuk sama laki. Alhamdulillah, insya mudah-mudahan hidup di dunia pada bisa ke Mekah. Gablek duitnya. Deh, kagak gablek duit sih pengen ke Mekah. Cuman maaf ribu maaf bukan ngajarin po ya. Yang namanya ngedoa mah jangan enti-enti. Yang namanya kita ke Mekah maupun ada 3 cara. Ada nasab, nasib, nisab bukan? Mungkin nasab kita keturunan orang keblangsak. Nisab kita emang belum cukup. Tapi barangkali nasib kita bagus. Bener gak po? Jadi besok empo ada pagi-pagi lagi nyapu kosrek depan rumah. Ustad ada angin ngegulung kita ber melek ada di Mekah. Pas begitu pulang orang Pangkalan itu namanya Haji Puting Beliung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lanjut ini po. Lanjut nggak ngantuk nggak? Enggak. Ya cuman di sini saya mah kagak mau ngajarin orang sini karena di sini mau udah pinter-pinter. Saya mau pengennya di sini mau ngobrol baik ya po ya. Cuman yang namanya ngobrol mah yang satu duduk, ilokan kita berdiri. Berarti yang temannya duduk kita juga kudu. Iya itu mah sebisa-bisa kita aja lah. Alhamdulillah. Waduh ini bangku mendem amat lagi. Ku saking mendemnya kita apa yang melesek gini po. Dulu ini nyari posisi yang enak ini ya. Nggak kelihatan po. Emponya yang bangun atuh. Ya po ya. Biasanya kalau di sini di Pangkalan acara Isra Mi'raj sampai jam berapa? Jam 2. Masya Allah, Kiai Fikri udah berapa penceramah yang mati di sini? Ngisi acara di mana lu? Pangkalan. Sampai jam berapa? Ustaz sampai mampus. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sedikit kita kayak orang bisa ngaji po, kita ngaji dulu met ya. Ya. Karena ini Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan hadis, idza kana yaumul qiyamah kharaja syai'un min jahannama. Kelak nanti datangnya hari kiamat akan keluar sesuatu. Siapa yang keluar? Ismuhu Harisun, namanya si Haris. Maaf bang kalau ada yang namanya Haris di sini. Ini makulot siapa ini telawah ya? Ada yang baca Huraish. Siapa itu si Haris? Min waladil akrob. Si Haris tersebut diserupakan dengan anak kalajengking. Po, nanti hari kiamat tiba, bakalan keluar yang namanya si Haris ataupun si Huraish. Min waladil akrob, yang diserupakan dengan anak kalajengking. Nanti hari kiamat, kalau hari kiamat. Hari kiamat. Ya, pan hari kiamat pan po kita harus wajib kita imanin itu. Ya, masuknya ke rukun apa itu? Nggak tahu. Masuknya ke rukun iman. Pernah po saya pernah ngajar di sekolahan bang. SD, Bang Ustadz Fikri, yang namanya anak SD maupun cerdas-cerdas sedang lemes-lemesnya. Saya ngisinya tentang masalah rukun iman. Anak-anak, rukun iman ada berapa? 6.
Tuh dasar pada ngaji mah anaknya pada tahu tuh. Neng, rukun iman ada berapa? 6. Coba nih emaknya saya tanya dukun juga. Pok, rukun berak ada berapa? Setelah ngap. Rukun iman ada 6. 1. Amantu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada Rasulullah. Yang keempat, percaya kepada kitab Allah. Dan yang kelima, wal yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat. Anak-anak, nanti hari kiamat tiba. Siapa itu? Di mana hari kiamat tiba, air laut ditumpahkan, bumi-bumi dibelah duakan, manusia pada berhamburan bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Ada yang leme satu kok, nunjuk tangan. Pak Ustadz, apa? Saya mau nanya apa? Emang hari kiamat seperti itu? Iya. Di mana hari kiamat tiba, air laut ditumpahkan, manusia pada berhamburan bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Yang mau ditanyain apa? Itu kalau hari kiamat sekolah masuk lah Ustaz, tentu kagak. Suwe. Gurunya juga pada ngambang. Selamat jalan Pak Kiai. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita main cepekah-cepeki sama Pak Kiai kena jenggot tapi geli. Iya, ada. Emang Pok, nggak ada jenggot, nggak ada kumis. Emang kalau ada, ya, udah ini mah udah malam masa jambak-jambaknya baiklah Bang Lenong. Pada kelak nanti hari kiamat tiba, keluarlah suatu yang namanya si Haris dari neraka jahanam. Min waladil akrob, yang diserupakan dengan anak kalajengking. Pakola, maka malaikat Jibril bertanya, Aina tajhabu ya Haris, mau kemana kamu wahai Haris? Keluar dari neraka jahanam. Dijawab oleh anak kalajengking tersebut, ilal arsyad, bahwasanya malaikat saya mau ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar Pok, ke padang mahsyar. Pasti di pikiran pompol lah, nggak takut. Nggak takutnya, atau anak kalajengking sih. Segede-gedenya juga anak kalajengking, paling juga segede telapakan tangan. Kan begitu Pok ya. Ini hadisnya belum kelar Pok. Itu anak kalajengking Pok, di dalam hadisnya yaitu dilanjutkan lapatnya tuluhu minas samawati wal ard, yang mana dia punya bobot panjang melebihi daripada langit dan bumi. Wa urduhu minal masyriq ilal maghrib, yang mana dia punya bobot lebar ibarat lelakon perjalanan dari subuh ketemu maghrib. Itu coba Pok pikirin, itu baru anaknya, belum bapak moyangnya yang keluar. Mau kemana makolot? Hujan ya? Hujan. Oh mau pipis ya, kencing dulu ya, tabok, inget-inget. Tadi kata Kiai kan begitu. Perempuan mah pantesin juga jontor. Oh, itu panjangnya Pok melebihi daripada langit dan bumi. Lebarnya ibarat lakon perjalanan. Kita berangkat subuh ketemu maghrib. Menuju kemana? Menuju ke padang mahsyar. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, liman tatlubu, siapa yang kau cari wahai Haris? Wahai anak kalajengking, ke padang mahsyar. Maka anak kalajengking tersebut Pok menjawab, khomsata nafarin, yakni aku cari 5 golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang 5 golongan ini kagak ada di sini, amin. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, siapa yang kau cari wahai Haris? Kata si Haris anak kalajengking itu menjawab, yang pertama aku carikan adalah tarikus sholah. Orang yang waktu hidup di dunia sudah berani ninggalin sembayang. Tuh ngomongin sembayang pada tunduk kan? Tunduk. Ya, sembayang gak Pok?
Sembayang enggak? Alhamdulillah. Atuh kadang muludan nggak pernah ketinggalan. Isra Mi'raj jalanan api dipampet-pampet mbayang kagak. Apa gimana urusannya? Mbayang po ya. Po sembayang alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Ini kalau ditanya orang apa nih kita po? Orang apa? Salah. Kalau ditanya orang Indonesia. Agamanya Islam rupanya po kalau ditolak itu ada 5 huruf 5 sembayang itu po. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor. Cuman rada ngeganjlok Bang Lenong nih lohor. Di engkong kita mah dulu nyebutnya lohor pan. Nih matahari udah tinggi udah lohor, ini kan begitu. Engkong kita Bang Lenong ya dari rumah maupun begitu ya. Pakai kolor kainnya di pundak, udah pulang dari musola terbalik pan, kolor di pundak kain dipakai kan begitu. Engkong kita dulu cuman usoli mah jangan usoli pardo lohor PA itu mah. A-nya asar, M-nya maghrib berarti Islam ini 5 kali sembahyang sempurnakan sesuai dengan nama Islamnya. Kalau orang Pangkalan Isanya ditinggalin, yang 4 dikerjain. Orang agama apa? Selam, I-nya nggak ada. Isya ditinggalin, subuh ketiduran, kagak dikodok lagi. Yang 3 dikerjain. Agama apa lu? Lam. Yang parah mah ibu RW cuman maghrib doang. Bu RW agamanya apa? Tinggal M. Kerjain sol. Hikmah natijahnya daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita sebagai umatnya mempunyai diperintahkan kewajiban sembahyang 5 waktu. Pan udah malum sering diceritakan di Isra Mi'raj, awalnya mah bukan 5 waktu tapi gocap. Ketemu dengan nabi lain, waduh nggak kuat Nabi Muhammad. Orang Pangkalan mah nggak kuat. Ngerejain sembahyang 50 waktu mah kagak kuat. Jangan kata misalnya ibu-ibu, Kiai Lenong juga kagak kuat. Nggak kuat kalau 50 waktu mah. Nggak sempet pakai kolor bisa. Ya, Abi bagaimana? Naik. Untuk apa naik? Bertemu lagi, minta diskon oleh Allah. Akhirnya naik lagi po, dikurangin 5 sampai 9 kali, dikurangin 5, jadi bureslah 45, sisanya tinggal 5. Maka yang 5 inilah kita pelihara sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman di samping itu sholat yang wajib kita kerjain, nuntut ilmunya juga wajib po. Sholat ada rukunnya, sembahyang ada syaratnya. Mengkaji rukun sholat dan syarat sholat pun adalah hukumnya wajib. Di sini pengajian pompo hari apa? Malam apa? Malam Selasa ya po ya. Banyak di sini pengajian po ya. Banyak. Senin ada Senin. Ada. Selasanya ada. Rebo di ngebadak di sini mah ya. Kamis Jumat ada. Ada di banyak. Sabtu Minggu ada po. Ada. Ini jadi pertanyaan pengajian apa Ganesha itu po. Tiap hari ada. Po maaf berebu maaf ya. Kalau seandainya kita ibadah tanpa ada ilmunya, udah maklum keterangannya sering dibacakan oleh guru kita, pakuluman bigoiri ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Enggak bakalan diterima ibadah kita kalau tanpa ada ilmunya. Maka dengan ibadah sembahyang itu wajib, mengkaji ilmu syarat sholat dan juga rukun sembahyang pun wajib. Nih contoh po, contoh nih. Perempuan kan misalnya sembahyang yang boleh kelihatan 1 muka 2 dampal tangan. Kalau lelaki baina surah warukba antara pusar dengan dengkul. Nah disinilah letaknya ibu. Apabila kita sembahyang kudu tahu dulu mana batasnya muka. Ilmu fikih mengajarkan bahwasanya batasnya muka ada mujur panjang dari tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya gigi. Mujur lebar dari pentil kuping yang satu ke pentil yang kuping satunya lagi. Itu namanya batas-batas muka. Artinya apa? Apabila kita udah tahu perempuan dikala sembahyang hanya muka yang boleh kelihatan juga dampal tangan, maka make mungkenanya jangan seperti kayak make kudungan.
Artinya kalau pakai kudungan, nih disangkutin begini kan po nih. Po, adanya di bawah adanya di bawah janggut. Berarti empo kalau pakai mungkenanya di bawah janggut selain daripada muka kelihatan. Layasihu kagak sah sembayangnya. Kudunya bagaimana? Syariat ilmu fikih mengajarkan make mungkenanya di bawah bibir, di atas janggut. Nih po nih di sini, nih di sini. Nenek-nenek di rumah kita ajarin. Begitu makolot make mungkenanya. Dia jawab, Ustadz susah. Susahnya merosot lagi. Kata saya udah jangan berisik. Punya kamar sembahyang di rumah? Punya. Udah nyiapin aja setiap sembahyang nyiapin silisiban. Jadi asal mau sembahyang taplok pakai silisiban di sini. Saya mah yakin nenek-nenek ada setahunnya betapak di sini. Bisa jadi ke kulit-kulitnya kena. Tuh, po, di mana kita mengetahuinya? Dikala kita nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maaf berebu maaf, banyak sekali keterangan-keterangan tentang masalah menuntut ilmu, sangat luar biasa sekali pahalanya. Malah po dengerin. Orang ngaji nih di Majlis Taklim Al-Ibtida. Nenek-nenek ngaji, Masya Allah apa mati? Di dalam Majlis Taklim mati nenek-nenek. Ngaji apa mati? Masya Allah ketelak biji salak merenan. Bagaimana tuh hukumnya? Itu termasuk wawukia fitnatal kubri, yakni orang yang kagak dapat pertanyaan kubur. Di dalam kitab Nihayah termasuknya po, ada beberapa golongan dikategorikan mati syahid fil akhirah pakot. Bahwasanya keutamaan mati syahid fil akhirah pakot di dalam kubur kagak dapat pertanyaan. Kita papai po nih satu-satu. Yang pertama kalma betun. Apabila kita mati sebabnya dengan sebab senep perut. Apabila kita matinya dengan sebab senep perut, maka mati syahid fil akhirah pakot, dalam kubur enggak dapat pertanyaan. Yang kedua, wal goriq, matinya orang ku sebab dengan kelebu. Kelebunya di mana? Di laut kek, di kali kek, di celomberan kek, ke sumur kek. Nyungsep di sumur, mati syahid fil akhirah pakot, dalam kubur enggak dapat pertanyaan. Malah lapatnya disambungkan wa in aso, sekalipun itu yang kelebu, yakni habis berbuat durhaka. Contohnya durhaka kan nahwi surbil khamri, seperti itu anak muda habis mabok. Habis minum-minuman mabok, sesempoyongan nyungsep ke kali, syahid fil akhirah pakot, dalam kubur enggak dapat pertanyaan. Ngan syaratnya mati bawa iman. Makanya besok mah Bang Pikir ada anak muda sesempoyongan, jorokin aja udah, jorokin. Dan yang selanjutnya orang yang nggak dapat pertanyaan di dalam kubur wal maitatil tolkon, yakni orang mati ibu-ibu abis ngelahirin. Empo abis beranak mati dalam kubur enggak dapat pertanyaan. Bang, makanya besok bini ngeden jangan dibawa ke mitra. Jarin, antepin. Dasar lelaki remjada yang begitu ya. Kata lakinya lumayan neng lu kalau mati dalam kubur enggak ada pertanyaan. Bininya nyaut lah, abang mau bukan ke situ. Kalau saya mati kawin lagi kan. Dan yang terakhir yakni adalah wal mait fitolabil ilmi, orang mati posisinya lagi keadaan nuntut ilmu. Empo di dalam majlis taklim ngelentuk diperiksa mati, maka di dalam kubur enggak dapat pertanyaan. Alhamdulillah. Makanya Ustadz Fikri besok ngaji ibu-ibu, apabila ada nenek-nenek ngelentuk cekek itu sekali cekek. Kalau kata gue cekek. Atau habis pagi mana? Ditanya pengen masuk surga, ngaji jarang. Sekali ngaji ngantuk ya, ditanya pengen masuk surga. Ustadz viral kali bang ya. Di Majlis Taklim Al-Ibtida, pengajian ibu-ibu malam Selasa masuk 30 keluar jigo. Yang 5 lagi dicekekin sama Kilenong. Mana yang dicekeknya nenek-nenek melulu lagi. Ya boy ya ngaji. Alhamdulillahirobbil alamin. Cuman kehebatan kita nuntut ilmu bang,
mau bagaimana kayak bentuknya pahala mah dapet. Kita ngaji sembari jider, ngajinya sembari nyender, dapet aja. Nenek-nenek tuh kerjaannya. Kan nenek-nenek majlis talim masih lega, tetep aja sih dia menyariin tembok. Nyender. Bidi bawa tasnya mah gede. Bawa tasnya mah gede. Seletingnya dibuka sererek, waduh perkiraan kita nih Yasin diambil uset po, yang pas begitu diambil puyuson. Mejetin kaki, ngomong kaki, aduh gue mah ini. Rematik kali ya. Asam urat. Gue mah ini kalau duduk nggak kuat lama. Baru ngomong begitu doang udah ke WC. Atuh belum mulai ngaji nenek-nenek udah 17 kali ke WC. Udah dol dia mah. Ya Pak. Wah. Datang temannya. Atuh ngaji sih mijitin kaki melulu. Atau gue mah ini kaki gue. Duduk nggak kuat lama-lama. Kata temennya ngomong. Orang mah ngaji mah kayak gue. Kaki gue mah kuat, jangan kata duduk sila 1 jam 2 jam. Gue mah ke Gunung Santri, Gejara, gue masih kuat naik kaki gue mah. Cuman gue mah kalau ngaji kelemahan gue di pinggang nih, pegel itu lain lagi po tuh. Ngaji mah banyak jasa godaannya. Makanya mau bentuknya bagaimana juga ngaji mah dapat pahala. Datang satu lagi aja tona. Hati lu ngaji itu ngobrol aja tuh mah ngedengerin no, kelenong. Tuh dia ngomongin kaki, dewek juga ngomongin pinggang. Waduh idep aja tona ngomong. Orang mah kayak gua ngaji mah. Kaki gua mah tokjer, pinggang gua masih orisinil. Cuman kelemahan gua kalau ngaji mata endut-endutan itu. Lain lagi po ngaji mah. Banyak jasa godaannya. Makanya mau bentuknya jider kayak ngajinya, sembari nyender dapat pahala. Mau jitu kayak ngajinya sembari ngantuk dapat aja pahala. Udah jituk jiler lagi, udah ngantuk ngiler lagi. Pahala madap dapet. Alhamdulillahirobbil alamin. Angin gede nih, angin. Kita mundur dulu dah. Saya minum dulu ya po ya. Masya Allah baru kali ini kita nenamu jauh-jauh dikasih meja temennya tisu. Waduh, tisu suruh kita makan Bang Lenong. Ini perasaan kita kayak bukan lagi di panggung, ini perasaan kayak lagi di kober kembang melulu. Wah, ngaji mau bentuknya bagaimana juga dapat pahala. Ih saya emang mata saya kagak kuat ngaji bae po. Ya. Karena kenapa? Karena dalam keterangan hadisnya tolabul ilmi farido, yang dipardukan yang diwajibkan yakni adalah nuntut ilmunya, bukan ke pahamnya, bukan ke hartinya, apalagi ke apal mah udah jauh jasa nenek-nenek mah ke apal. Dia mah di dalam hadis nanya, bukannya nanya sih curhat dia mah tuh hujan tuh alhamdulillahirobbil alamin. Pindahin lagi nggak apa-apa udah po lepas udah karena penceramah yang pertamanya udah. Iya insya Allah. Yuk kita baca suratil Fatihah dulu. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak meridhoi acara ini masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan hujannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi taala bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut nih po. Lanjut po. Mudah-mudahan berhenti po ya. Mudah-mudahan berhenti po ya. Hujannya. Dikala guru kita menerangkan kata Ustadz Fikri ibu-ibu. Kemarin kita menjelaskan tentang masalah rukun sembahyang. Rukun sembahyang telah beres, maka sekarang kita ganti lelakonnya menerangkan tentang masalah pembatalan wudhu. Mulai nguap tuh. Kan kalau ngaji fikih mah po, kalau ngaji fikih mah beda dengan ngaji selawatan. Kalau ngaji fikih mah ngantuk.
Hujan.